Bisa kelihatan? Kelihatan. Ya, selamat siang ibu-ibu. Ya, shalom. Ini saya sambil dengan jemaat yang hadir, kita belajar ya. Suasananya berbeda hari ini, ibu-ibu. Jadi kita nggak di gereja, kita di sambil ini santai. Ya. Kita berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 16, 15 sama saya. Tambah yang online berarti ada ya 27, puji Tuhan. Baik, ya kita akan mulai. Sebentar. Kita online akan dulu, ini di YouTube dan di kita online kan di Zoom dan di YouTube supaya ada rekan-rekan yang lain yang nggak bisa hadir, mereka bisa ikut sama-sama. Oke. Ibu-ibu yang di Zoom bisa, bapak-bapak bisa lihat share screen-nya. Baik. Oke, mari kita mulai. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur hari ini Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa hari ini kami ada karena Tuhan yang baik bagi kami. Hal-hal yang kami hadapi, yang kami lalui, kami percaya itu untuk supaya kami bisa lebih percaya, lebih bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi kepada dunia. Dan kali ini kami hendak mendengarkan firman supaya kami bisa mengenal siapa Tuhan kami. Karena kami tidak ingin, kami percaya Tuhan yang tidak kami kenal. Kami ingin percaya kepada Tuhan yang kami kenal. Dengan demikian, iman kami bisa bertumbuh dan semakin kami bersandar kepada Tuhan, dan Engkau pun akan mendengar setiap doa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memohonkan Engkau yang menyertai setiap kami, anggota keluarga kami ya Bapa. Engkau yang menjaga dan memegang setiap anggota keluarga kami dalam setiap hal yang mereka lakukan. Engkau pun yang akan memegang kami dalam hidup setiap hari. Kami percaya Engkau yang senantiasa memperhatikan, dan Engkau yang akan dekat dengan kami yang berdoa kepadamu. Kiranya Engkau yang dimuliakan lewat kelas ini, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memohonkan Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga firman-Mu kami bisa pahami. Bukan hanya paham di telinga saja, tetapi paham di dalam hati kami, bahkan perbuatan kami pun memahaminya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhalangan untuk bergabung. Kiranya Engkau yang menyertai mereka dan membukakan jalan supaya kasih karunia Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan menjangkau lebih banyak orang. Kami bersyukur berserah kehidupan kami dan pelajaran ini hanya dalam tangan-Mu, dan kami juga bersyukur ya Bapak karena Ibu Susi dan keluarga telah menyediakan tempat ini bagi kami untuk belajar bersama-sama. Engkau yang mencurahkan berkat dan kasih karunia kepada mereka sehingga hal yang mereka jalankan berkenan di hadapan Bapa, dan Engkau yang akan mencurahkan kasih karunia bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai YHWH. Yod He Wahe. Yod He Wahe. Dari 4 huruf, tetapi dikenal sebagai
Yahweh, Yahweh, gitu ya. Pernah tahu saksi Yehova? Pernah. Pernah? Pernah pergi ke sana? Pernah 1 kali. Jangan pergi ke sana. Iya. Ya. Saya pernah usir beberapa kali saksi Yehova. Itu menyesatkan kita. Iya. Jadi satu hal, kekristenan zaman sekarang itu ikut tren. Iya. Seolah-olah nama Tuhan itu digunakan supaya keren, karena beda dari orang yang lain, beda dari gereja yang lain, maka mereka menggunakannya. Itu menjadi dosa. Jadi apa? Dosa. Kalau kita lihat di perintah yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan menuntut setiap orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi nama Tuhan, kalau kita lihat huruf besar semua itu T-U-H-N, dalam bahasa Ibrani adalah YHWH, yang kita baca sebagai Yahweh. Tetapi banyak orang yang menyebutkannya seolah-olah bangga, tetapi tidak paham artinya apa. Misalnya kalau di kepala kita muncul sosok nama Hakim Gideon, yang akan terpikirkan dalam kepala kita, oh dia yang gagah berani. Arti namanya pahlawan. Dia yang berperang meskipun sudah capek, tetapi dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dengan 300 orang bisa mengalahkan ratusan ribu lawan. Langsung terpikir itu kan? Nah, kalau misalnya hari ini gitu kan, kita terpikirkan misalnya Pak Bambang, langsung terpikir, oh orangnya seperti apa? Sama. Ketika kita mendengar nama Yahweh, yang terpikir kita apa? Coba, yang terpikir apa? Allah yang ajaib ya. Allah Maha Kuasa. Apa lagi? Pencipta langit dan bumi. Juru selamat. Kenapa? Dari begitu banyak nama yang bisa Tuhan berikan, kenapa dikasih 4 huruf ini? Banyak orang tidak mengerti, tetapi mereka menggunakannya. Ini menjadi satu hal yang sia-sia dan menjadi dosa. Itu sebabnya kita perlu memahami nama Tuhan. Siapa dia? Lewat namanya. Memang kita tahu yang namanya El Shaddai. Kita lihat? Kemudian Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, ya kan? Nah, itu yang kasih nama itu kebanyakan manusia yang menyebut nama Tuhan atas perbuatannya. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ya, saya ada 4 nama. Bapak Ibu tahunya saya sebagai apa? Yudi, betul kan? 3 nama yang lainnya tahu? Belum tahu kan? Nah, Tuhan ada banyak nama, tetapi banyak nama itu kita tahu. Jehovah Jireh, apa artinya? Tuhan menyediakan, Allah menyediakan, ya. Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Banyak lagi yang lain. Tetapi tentang Yahweh, apa artinya? Masih melayang-layang pengertiannya, gitu ya. Jadi kita perlu mengenalnya dengan tepat, ya. Kita lihat Keluaran 3 ayat 14, kita baca 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah lagi firman. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Di sini aku adalah aku. Di dalam bahasa Indonesia panjang sekali, ya, karena kata Yahweh ini sulit untuk dijelaskan. Dalam bahasa Indonesia kalau secara apa adanya langsung mau ditulis panjang sekali sebenarnya. Tetapi untuk disingkat, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Kalau kita lihat dikatakan Ehye Aser Ehye. Ehye Aser Ehye. Sini berbicara mengenai Tuhan itu dia hendak memperkenalkan dirinya, tetapi dia ingin supaya orang-orang mengenal dia dengan tepat. Kita tahu Yesus, betul ya? Yesus itu apa? Coba sebutkan sifat Yesus.
Kasih. kasih, sabar, Murah hati. sabar, murah hati, apa lagi? Rendah hati. Baik semua ya? Apa lagi? Apa? Mengampuni. Ya, terima kasih Pak. Apa lagi? Sifat Yesus. Kasih, sabar, rendah hati, mengampuni, apa lagi tadi? Mengasihi, apa lagi? Ya. Menolong. Apa lagi? Menyembuhkan. Menyembuhkan orang. Ya, Membangkitkan. dari sifat kepada perbuatannya. Nah, iya kan? Ternyata banyak ya. Tahu nggak kita? Dia itu suka marah. ya, Bisa. satu kali, Kalau saya bilang Yesus itu pemarah, setuju nggak? enggak, Nggak setuju? enggak, Nggak setuju? enggak, Sekarang, ketika Yesus pergi ke Baik. bait suci, dia lihat orang-orang di sana bukannya beribadah, melainkan lakukan urusannya masing-masing. Mereka berjual beli, semua kepentingan pribadi. Jadi kalau zaman sekarang datang ke gereja untuk kepentingan sendiri. Kalau kepentingan saya nggak terwujudkan, sorry, saya nggak mau datang ke gereja. ya, Nah, kepada orang seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Diusir. Yesus usir semuanya. Apakah Yesus bilang, permisi ibu, saya balikan dulu ya meja penjualnya? ya, Enggak, ditendang semuanya. ya, Jadi Yesus, dia memang penuh kasih, semua hal yang tadi kita sebut. Ya. Tetapi terhadap dosa, dia Benci. marah. Dia marah. Itu sebabnya sama seperti kita juga sebagai orang tua melihat anak-anak. Anak-anak baik, lucu, oh ya luar biasa, betul kan? Tetapi jika mereka lakukan salah, apakah kita biarkan? Betul, ya. Nah itu tantangan orang tua sekarang. Ya, tantangan orang tua sekarang berbeda zamannya. Nah, kita harus doakan supaya anak-anak bisa Ya. berubah. Jadi seperti itu Allah memiliki karakter. Lewat namanya itu ada karakter. Yesus, apa arti nama Yesus? juru selamat, Itu nama panggilannya. Arti nama Yesus apa? Penyelamat. Itu adalah Perbuatan. nama panggilannya. Apa arti nama Yesus? Firman. Ayo, Immanuel, Mahausa, itu nama panggilannya, julukan yang lain. Ayo, kita sudah berapa tahun percaya Tuhan Yesus? Apa arti Yesus? penebus, Penebus. Itu apa ya pekerjaan dia yang dia lakukan? tukang kayu, Ya. Matius 1 ayat 21 dikasih tahu. Arti nama Yesus. Saya bukan sedang kontra untuk mengecek pengetahuan kita semua, bukan. Tetapi yang saya sedang lakukan apa? Kita perlu memeriksa diri kita. Kita percaya Yesus, tetapi sudah kenalkah kita? Bahkan arti namanya. Betul ya? Mengerti maksud saya ya? ya, Saya selama ini juga nggak tahu. Tetapi ketika kasih karunia Tuhan bekerja, maka kita bisa mengenal. Sama seperti dari jauh suka, ini kan semua orang ada pengalaman lah ya. Ya, mayoritas ada pengalaman. Ibu-ibu, bapak juga. Oh, dulu aku udah tertarik dengan sosok yang sana. Akhirnya mulai mau kenal. Betul ya? Mau kenal. Pelan-pelan akhirnya lebih kenal dan lebih kenal, akhirnya bisa percaya. Dan ketika ditanya mau menikah enggak? Oh ya mau. Adakah yang mau menikah dengan orang yang tidak bisa dipercaya? tidak, Enggak akan. Enggak akan ada yang mau. Itu sebabnya ketika Alkitab katakan bahwa Yesus mempelai laki-laki, mempelai pria itu, kita semua mempelai perempuan, mempelai wanita. Sekarang pertanyaannya, kita mau menikah? Kita percaya kan? ya, Harus percaya. Tetapi pertanyaannya, sudah kenal nggak? Jangan sampai kita sampai di sorga kaget. Waduh, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Di sini bosen sekali, cuma nyanyi-nyanyi aja. Cuma pelayanan aja. Saya mau lakukan hal yang lain. Oh ya, mau lakukan yang lain? Ada di sebelah. Silakan pindah ke sebelah kamu melakukan hal yang lain. Ternyata yang di sebelah itu di mana? Di neraka.
Kita tidak mau lakukan itu kan. Itu sebabnya kenapa orang Israel, kita pun hari ini sama. Kalau baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semangat nggak bacanya? Enggak. Enggak semangat, bikin ngantuk itu, Iya. bosen, nggak mengerti juga. Betul ya? Ya. Tetapi tahukah kita, banyak orang Israel dikeluarkan dari tanah janji, tidak bisa masuk tanah janji, gara-gara apa? Ya. Tidak peduli Percaya. tentang Keluaran, Imamat, Ulangan. Bilangan, Ulangan. Sekarang orang Israel, tanah janji itu adalah yang dijanjikan kepada mereka. Bagi kita semua yang dijanjikan apa? Sama. 2 hektar di Ijen. Ya. Di mana? Di surga. Keselamatan. Kita mau pergi kemana setelah ini? Iya, di surga. Surga. Kita mau pergi kemana? Surga. Pergi ke? Surga. Pergi ke sorga kan? Iya. Untuk pergi ke sorga, bukankah kita perlu tahu aturan di sana seperti apa? Iya. Dulu ada yang pernah pergi ke Singapura, dia tiba-tiba bisa meludah sembarangan dan merokok sembarangan. Kena itu orang. Dia pikir di Indonesia bisa diperlakukan sama di negara yang lain. Kena dia. Ya. Sekarang, jika kita tanpa mau tahu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus kita bilang apa? Percaya Yesus selamat. Yang penting masuk. Akhirnya kita masuk kan? Sampai di sana ternyata ada aturan-aturannya. Terus kita bilang apa? Saya nggak mau ada aturan. Saya ingin bebas. Saya mau bebas. Akhirnya apa? Ya monggo. Saya bebas mau pindah. Oh ya udah. Cuma ada 2 tempat. Saya ingin bebas pindah. Ya, silakan. Pindah kemana jadinya? Neraka. Ke neraka jadi. Satu hal ya, kita tidak pernah pikirkan, ya, bahwa apa? Kenapa kita perlu mempelajari Alkitab? Supaya kita tahu bagaimana cara hidup sebagai umat kerajaan sorga. Buat apa kita datang ke gereja? Ya kan? Datang ke gereja. Tujuan yang harus kita pahami, harus kita miliki bahwa apa? Saya adalah umat perjanjian Tuhan. Artinya saya dijanjikan sorga. Berarti setiap hari Minggu saya datang ke gereja beribadah, saya sementara setor muka sebagai apa? Umat perjanjian. Saya sedang menjaga perjanjian. Saya sementara menerima, oh orang perjanjian, umat kerajaan sorga harusnya berpikir seperti apa, berbicara seperti apa, dan berperilaku seperti apa. Ya kan? Ya. Kalau tidak ada tujuan itu, sia-sia kita datang ke gereja. Oke. Puluhan tahun pun akan sia-sia. Akhirnya apa? Tidak tahu apa-apa. Jadi hari ini saya mengajak kita untuk ya sambil belajar tentang nama Yahweh, kita pun sementara mengenal Tuhan kita. Ya, mengenal Tuhan kita. Keluaran 20 ayat 7 dikatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi Yahweh itu merupakan nama yang sangat-sangat sangat agung, sangat mulia. Ya, sangat mulia. Dan orang Israel ketika mereka tahu aturan ini, mereka takut untuk sebut. Takut salah kan? Takut menyebutnya dengan sia-sia. Misalnya, saya nggak tahu ya, ini di zaman saya. Kalau di zaman bapak-bapak, ibu-ibu saya nggak tahu. Zaman dulu, ketika penerimaan raport, saya nggak mau raport saya diambil, dilihat oleh teman-teman saya. Bukan karena nilainya, karena kita saling tahu bahwa nilai kita sama-sama jelek. Tahu? Kenapa saya nggak mau kasih tunjuk rapor saya? Karena di rapor ada nama siapa? Orang tua saya. Sama nggak sih? Iya. Cuma di zaman saya aja. Sama ya? Ya. Kenapa? Bayangkan, papa saya kan namanya Yusuf kan? Yusuf. Tiba-tiba teman saya terus, halo Yusuf. Wah, aduh,
Tersinggung nggak? Oh, marah saya gitu kan. Karena disebut dengan sia-sia, dengan tujuan untuk merendahkan dan meledek. Ya. Ya. Nah, untuk menghindari itu, akhirnya orang Yahudi memanggil nama Tuhan itu. Ya, kalau saya bilang Tuhan huruf besar ya, nama Yahweh, mereka tidak panggilnya Yahweh. Mereka memanggilnya dengan Adonai. Adonai di dalam bahasa Indonesia berarti majikan. Nah, ini majikan. Ya. Tuan. Itu. Atau di dalam terjemahan yang lain disebut sebagai gembala. Artinya apa? Dia yang kepala, dia pemimpin, dia pemilik. Paling tinggi. Nah, ketika orang Israel panggil Yahweh, karena takut supaya jangan sampai nanti hati kita nggak siap, hati kita tiba-tiba agak mengabaikan, merendahkan nama Tuhan. Daripada kita salah, lebih baik kita panggil dengan nama yang lain, yaitu apa? Adonai. Artinya apa? Oh, ketika saya panggil Tuhan sebagai Adonai, berarti dia adalah pemilik saya. Iya kan? Yang memiliki saya. Dialah majikan saya. Kepada dia saya harus taat. Nah, dalam perkembangannya, pada akhirnya orang Yahudi mereka lihat ya, Yahweh dan Adonai agak jauh kan? Agak jauh. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil huruf hidup Adonai, ya kan? Tapi cuma ambil 3 huruf itu. Terus diselipkan di antara Y, H, W, H. Sehingga dijadinya apa? Yahovah. Yahovah. Makanya sekarang mereka ya dari dulu mereka nggak panggil sebagai Yahweh, tetapi mereka panggilnya apa? Yahovah. Kemudian dalam perkembangan zaman, dalam penyebutan menjadi Yehova. Begini perkembangannya. Ya. Ini. Makanya di dalam Alkitabnya Saksi Yehova, mereka cetak Alkitab sendiri. Semua nama Tuhan yang huruf besar itu di Perjanjian Lama diganti dengan itu. Ya, Yahweh. Diganti semuanya. Tapi tadi saya katakan, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, apa yang menjadi alasan? Ada banyak nama, tetapi dia menyebutkan Yahweh sebagai namanya. Ya? Kenapa demikian? Kalau kita lihat nama itu merupakan suatu nama menggambarkan orang yang sifat seseorang, gitu ya. Bagaimana pekerjaannya, karakter dia itu seperti apa. Nah, ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yahweh, kita harus lihat arti Yahweh adalah aku adalah aku. Tetapi arti dasarnya adalah aku yang ada dengan sendirinya. Sekarang kita ada nama kan? Semua kita kan? Siapa yang kasih nama? Orang tua. Artinya apa? Ada yang memberi nama kepada kita. Karena kita lahir dari mereka. Sekarang ada yang tanya begini, kok Tuhan punya nama? Berarti dia diciptakan sehingga dia punya nama. Apakah Tuhan itu diciptakan sehingga dia memiliki nama? Tidak kan? Jika Tuhan bukan ciptaan, mengapa dia ada nama? Ya. Karena kalau kita lihat kan sudah ada namanya Elohim. Elohim artinya Allah. Ya, Allah. Kalau di Malaysia saya dengar nggak boleh menggunakan kata ini, gitu ya, nggak boleh. Tetapi kita perlu tahu bahwa
perkembangan bahasa, sejarah bagaimana bahasa itu terbentuk, itu akarnya sama. Kemudian mulai terpecah-pecah, makanya ada kemiripan. Di dalam pemahaman orang Yahudi, El itu menunjuk kepada Elohim. El. Kemudian ada apa? Al. Sama. Nah, orang dalam berbahasa Arab itu panggilnya Al atau Il. Makanya terjemahan lama Alkitab Indonesia disebutkan sebagai ilah. Nah, ingat itu ya, ilah. Itu El, Al, Il menunjuk kepada Elohim itu. Makanya sebelum ada agama, ya kan? Sebelum ada agama, bahasa itu sudah digunakan kan? Sudah digunakan bahasa itu. Sehingga sudah digunakan namanya El, Al, dan Il itu menunjuk kepada Elohim sendiri. Apalagi ketika orang Yahudi tersebar sampai ke wilayah Arab, ya kan? Ke wilayah Arab. Kristen itu tersebar sampai ke wilayah Arab. Ketika mereka menggunakan bahasa Arab, mereka panggil Elohim sebagai apa? Allah. Iya kan? Jadi siapa yang gunakan duluan? Kita. Iya kan? Nah, ini yang sering kali berdebat mengenai bahasa, mengenai apa semua. Tetapi intinya adalah bagaimana Tuhan, kenapa Dia menggunakan nama itu? Ya, nama itu. Karena ada alasan. Yahweh, nama Yahweh itu terkait tentang pekerjaan yang ada hubungannya dengan penyelamatan umat Tuhan. Jadi ketika Yahweh itu disebutkan, itu orang-orang langsung berpikir, oh ya, Tuhan akan menyelamatkan saya. Itu menyelamatkan saya. Apa bedanya dengan hari ini? Kalau kita dengar nama Yesus, langsung kita terpikir apa? Juru selamat. Oh tadi, ya, arti nama Yesus, Matius 1 ayat 21. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itu arti nama Yesus. Panjang arti namanya. Ya. Jadi nama Yahweh, Tuhan Huruf besar, itu menunjuk kepada sosok yang ada dengan sendirinya. Artinya apa? Bukan diciptakan. Dia sudah ada bahkan sebelumnya, sekarang dan selamanya. Itulah Yahweh. Ya. Jadi Tuhan, pertanyaan lagi, jika Tuhan itu ada dengan sendirinya, mengapa Dia perlu menyebutkan namanya? Ya kan? Kenapa Dia perlu menyebutkan namanya? Umatnya kenal ya. Supaya umatnya kenal. Jadi ketika Musa di atas gunung, dia menyaksikan semak duri menyala, terbakar, tapi nggak hangus. Ajaib ya? Pas dia mau dekat, tiba-tiba tak ada suara. Ya, jangan dekat-dekat, karena tempat ini kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Jadi harus buka sepatu gitu ya, buka sendal. Ketika dia ngobrol dengan Tuhan, Tuhan akan pakai dia sebagai alat untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi ketika itu Musa bilang, nanti kalau mereka tanya bagaimana? Tuhan bilang apa? Beritahukan kepada orang Israel bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Elohim. Itu Allah, itu Elohim. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengutus aku kepadamu. Kemudian Musa bilang, kalau mereka tanya tentang namanya, mereka tanya namanya gimana? Akhirnya Tuhan harus pilih satu nama kan? Dia bilang apa? Yahweh. Nah ini, aku adalah aku. Sekarang, apakah ada di dunia ini yang pernah memiliki nama aku adalah aku? Nggak ada. Misalnya kita ini kan sangat beriman luar biasa, kita mau kasih nama anak kita, Yahweh. ya kan? Oh, nama kamu Yahweh. Pak, artinya apa? Aku adalah aku. Waduh, iya kan? Aku adalah aku bukanlah sebuah nama. Iya kan? Sama. Ada orang banyak namanya Adam kan?
pernah Adam. ketemu Adam. dengar orang namanya siapa namanya Adam? Oh ya, itu bahasa Ibrani. Bahasa Indonesianya apa? Manusia. Manusia. Jadi kalau ketemu dengan Adam, nanti coba. Oh, halo manusia. Bukan nama saya manusia. Tetapi nama saya apa? Adam. Oh ya, Adam bukan nama. Adam itu artinya manusia. Saya juga Adam. Wah, akhirnya dia ganti namanya. Ya. Jadi kalau kita lihat Yahweh, dia adalah sosok yang ada dengan sendirinya. Allah ingin menyatakan bahwa dialah pencipta. Dia itu sifat kekal. Dan dia ingin menjalankan pekerjaan penebusan. Pekerjaan apa? Penebusan. Maka ketika kita mendengar nama Yahweh, ketika kita mendengar Jehovah, Adonai, kita harus memahami kenapa nama itu diberikan. Kenapa nama itu ada? Oh, Yahweh menunjuk kepada Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Kita akan ingat Yesus kan? Yesus. Ya. Nah, hari Minggu lalu sebenarnya kan kita bahas juga mengenai hal ini. Tapi saya pikir karena semalam ada yang bertanya, saya pikir, waduh, berarti minggu lalu mungkin banyak yang belum mengerti. Gitu ya. Jadi kata Yahweh di dalam Alkitab itu muncul 6.823 kali. Ya. Sangat sering digunakan. Sangat sering digunakan. Makanya selalu muncul, akulah Tuhan Allah. Gitu ya. Artinya apa? Akulah Yahweh, ya, Allahmu. Mengapa? Kalau kita lihat mengapa Tuhan memperkenalkan Yahweh ini? Apa yang terkandung di dalam nama Yahweh ini? Ya, kita akan lihat. Yang pertama, yang terkandung di dalam nama Yahweh itu adalah Allah adalah sosok yang esa, yang hanya satu-satunya. Artinya sudah tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka kita sering mendengar setiap hari jam 6 sore, tidak ada Tuhan selain Allah. Benar? Ya. Apa kita hanya dengarkan itu jam 6 sore? Enggak. Itu ada di dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab itu semuanya. Bahkan sebelum agama-agama ada. Yesaya 45 ayat 5 kita baca. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Tidak ada Allah selain tidak ada Tuhan selain Allah. Iya kan? Kebalik ya. Tidak ada Allah selain Tuhan, kata Yahweh. Itu. Maka kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu ada dengan sendirinya. Dia tidak diciptakan. Justru Dia menciptakan. Dan Dialah Tuhan kita. Gitu ya? Dialah Tuhan kita. Berikutnya, siapakah, apa arti, ada makna apa di dalam nama Yahweh ini? Yang kedua, Allah adalah sosok yang ada dengan sendirinya dan kekal. Jadi Dia tidak diciptakan dan Dia bersifat kekal. Makanya kita semua, apakah kita tahu bahwa apakah Adam diciptakan untuk mati? Enggak diciptakan untuk mati kan? Jadi pertanyaan yang muncul berikutnya apa? Kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat di situ? Iya kan? Ini sering ditanyakan. Orang tua mau anaknya lancar hidupnya kan? Terus kenapa mesti kasih banyak aturan? Apakah aturan-aturan itu diberikan oleh orang tua supaya anaknya jatuh? Tidak. Iya kan? Supaya anaknya terhindar dari masalah. Sama. Di dalam Taman Eden, Allah menetapkan pohon pengetahuan baik dan jahat supaya ada keteraturan di dalam Taman Eden. Supaya ada apa? Keteraturan. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Supaya ada keteraturan dalam kehidupan. Kalau kita lihat lagi sebenarnya hidup kita teratur kan?
Pagi bangun, ya, siap-siap, kemudian lakukan seluruh hal, semuanya teratur. Sama, gereja pun harus teratur. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau gereja itu tidak teratur? Kata agama ini yang satu-satunya yang saya ingat waktu belajar pelajaran agama di SMP. Kata agama dalam bahasa Sanskertanya itu adalah ugama. Ya. U artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama itu bertujuan supaya tidak kacau. Jadi kalau kita lihat gereja harus ada supaya tidak kacau. Harus begitu kan? Ya. Tetapi kenapa gereja-gereja muncul kekacauan? Karena ketidakteraturan itu. Kenapa kita harus teratur? Karena Tuhan kita teratur. Betul. Ketika Allah menciptakan alam semesta, bisa bayangkan alam semesta itu jarak antara setiap planet itu diukur. Bayangkan, planet bumi itu planet nomor berapa dari matahari? 3 kan? Yang ketiga, misalnya Tuhan bilang, terserah dia mau ada di mana, terserah aja. Akhirnya pindah jadi apa? Yang nomor 1 paling dekat dengan matahari. Apa yang terjadi? Terleleh. Hangus kita, jadi sate, ya kan? Tetapi Allah bikin semuanya teratur, supaya kita pun bisa Atur. Adam. Awalnya ada keteraturan di dalam Taman Eden. Selama dia taat kepada perintah Tuhan, ada keteraturan. Kapan kekacauan itu terjadi? Kapan mulai tidak teratur? Diberikan Hawa. Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Hawa. Tidak teratur itu munculnya kapan? Hawa. Ketika Tidak. Hawa Dengar. lebih mendengar perkataan ular daripada perkataan Tuhan. Kompromi iblis. Iya kan? Ketika ada dosa, ketika ada ketidaktaatan, maka mulailah ketidakteraturan itu muncul, kekacauan itu Terjadi. Nah, kayak kalau saya ingat-ingat lagi, keluarga saya sementara kacau atau harmonis ya? Iya kan? Jika tidak harmonis, berarti ada sesuatu di situ yang terlewatkan. Makanya ketika menikah, masih ingat nggak waktu menikah dulu? Pendeta tanya apa? Sebelum cincin itu dipasangkan, Terima. apakah engkau menerima dia baik dalam apa? Susah, suka. Kemudian apa? Miskin kaya. Miskin, kaya, sakit, sehat, sampai apa? Mati. Maut, memisahkan. Waktu itu bilang apa? Amin. Terharu gitu kan? Amin gitu kan? Siap sedia. 7 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 30 tahun berlalu. Gimana? Masih ada keharuan? Enggak. Makanya ketika pernikahan itu, ya, Tuhan bilang apa? Kalian bukan lagi 2, melainkan satu. Tetapi Satu. berarti kalau satu ini suami bawa berapa, istri bawa berapa? Setengah-setengah. Ya. Loh, 2 menjadi Satu. 1. Loh, 1 itu bagaimana 2 bisa menjadi 1 ya? Menjadi satu Satu dan satu. Menjadi 1 daging. Dagingnya aja. Ya. semuanya. Dia bagaimana iman pun harus jadi Satu. Itu sebabnya jika menikah dengan tidak yang memiliki iman, sulit berjalan. Ya? Jadi 2 menjadi 1. Orang-orang lupa bahwa apa? Harus ada Tuhan baru bisa jadi Satu. Harus ada Tuhan baru bisa menjadi teratur. Jadi Tuhan itu ingin menganugerahkan kekekalan kepada kita semua. Jadi kita harus senantiasa mengenal kehendak Tuhan. Ya, mengenal kehendak Tuhan. Berikutnya di dalam nama Yahweh itu mengandung arti apa? Allah setia kepada perjanjian. Dia sangat setia kepada janjinya. Tetapi banyak orang berpikir ketika pujian itu dinaikkan,
Ku percaya janjimu ajaib. Janji apa? Yang muncul dalam pikiran orang yang bernyanyi? Keselamatannya. Keselamatan? Atau kaya? Tidak. Atau selesai dari masalah? Kebanyakan orang berpikir janji itu, berkat itu adalah yang kelihatan dengan mata. Amin, itu juga. Tetapi yang terutama apa? Hidup kekal. Yang terutama adalah berkat secara rohani dulu. Makanya banyak orang hafal mengenai hal ini. Carilah dahulu kerajaan Dan kebenaran. surga dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Orang cari yang mana? Kerajaan surga dan kebenaran atau yang lain yang ditambahkan? Yang lain. Yang ditambahkan. Ya, fakta nyata orang cari yang ditambahkan itu kan? Ya itu. Makanya kita harus kembali lagi. Kenapa kita ada Tuhan? Kenapa Tuhan panggil saya? Kenapa kita berkumpul di sini? Kenapa kita harus bertemu? Ya, kenapa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa mengubah saya dari dalam hati itu pada akhirnya bisa hasilnya jadi baik. Karena Tuhan bilang apa? Semua hal-hal yang jahat itu, perkataan-perkataan jahat, perbuatan-perbuatan jahat, itu awal mulanya itu dari mana? Hati. Dalam hati. Perbendaharaan. Dari perbenaran yang jahat di dalam hati. Itu sebabnya hati ini harus diperbaiki. Ada lagu lama, saya pasti mungkin banyak yang nggak tahu. Namanya Hati yang Luka. Ya. Nggak tahu lagunya? Hati yang luka, gitu kan? Manusia sedang hidup dengan hati yang terluka karena banyak hal. Orang Israel di Mesir, mereka sementara berduka, sengsara, mereka menjadi budak berapa lama? 400 tahun. Bayangkan 400 tahun berarti apa? Berapa generasi sebelum kita kan? Kita udah terbiasa. Untuk apa? Untuk kalau budak itu nggak pakai sepatu, ya disuruh kemana-mana jalan, mau mandang aja nggak bisa, mesti begini terus, iya kan? Itu budak. Tetapi bagi mereka yang sedang dalam kesesakan, Tuhan bilang kepada Musa, beritahukan kepada umatku, Yahweh yang mengutus kamu. Yahweh itu mengutus kamu. Artinya apa? Yahweh itu bukan nama dengan nama yang umum, iya kan? Siapa dia? Oh, dia akan menggenapi janji. Dia akan menggenapi janjinya. Ya, Ulangan. Kita baca 7 ayat 9 sama-sama. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Apa kita mau hidup kita jadi baik? Amin. Percayalah kepada Allah yang setia. Ya, Dia setia kepada kita. Maka kita harus setia mencari kehendaknya. Ya. Banyak orang ketika setia itu ada yang ditanyakan, apalagi hamba Tuhan. Dia tanya itu, saya pikir pertanyaan yang tidak tepat. Ya harus setia. Artinya apa? Setia hanya kepada pendeta saja. Salah besar seperti itu. Lihat Tuhan. Hanya lihat Tuhan saja. Lihat pendeta bisa goyang. Ya. Lu lihat? Manusia. Lihat siapa? Tuhan. Lihat Tuhan. Ya, jangan lihat saya masih manusia. Ya. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Malang, mungkin saya bilang, tolong doakan saya. Loh, pendeta harusnya doakan saya kok. Pendeta minta didoakan. Ya kan? Karena gembala dan domba harus jadi Satu. ingat, gembala mengenal nama dan dia memanggil setiap domba itu sesuai dengan nama mereka. Tetapi bukan hanya pihak gembalanya saja, Domba. tetapi dombanya dituntut untuk apa? Mengenal suara. Mengenal suaranya. Karena yang tahu nama kita bukan cuma Tuhan. Siapa lagi yang tahu nama kita?
Makanya. Setan juga tahu nama kita, iya kan? Ya. Nanti misalnya ditanyain gitu kan, dipanggil Mas Bibi. Oh, itu suara Tuhan gitu kan? Ternyata bukan. Ya? Ya. Makanya kita harus apa? Harus mengenal suaranya. Dan kita bisa tahu suaranya dari mana? Dari firman Tuhan. Pendeta Abraham Pak, penulis seri sejarah penebusan, dia selalu bilang begitu kepada pendeta-pendetanya. Kamu dapat dengan gratis loh, berikan dengan gratis. Kasih karena Tuhan itu akan tercurah kepada jemaat yang mendengarkan firman. Itu kasih karena Tuhan. Dan lewat jemaat itu berkat dan kasih karena Tuhan akan melimpah. Sehingga apa? Perubahan bisa terjadi dalam jemaat, di dalam keluarga jemaat, sehingga ada kerinduan untuk Tuhan. Dan mereka lewat kerinduan itu akhirnya bisa berpartisipasi untuk perkembangan gereja. Sekarang, jika gereja mau berkembang, apa kita minta sumbangan? Di jalan-jalan? Rumah kita, orang tua kita membangun rumah, apa kita pergi cari sumbangan? Enggak. Ada. Kita doa dan kita bekerja keras supaya kita bisa bangun untuk orang tua kita. Betul kan? Betul. Iya, seperti itu. Sama. Kita pun harus apa? Berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang diberkati. Dengan demikian, Pak Arno, kenapa hidup saya begini terus, nggak pernah berubah? Saya bilang, loh kamu doanya apa? Ya saya minta supaya saya diberkati. Oh ya? Untuk apa? Untuk apa Tuhan kasih kamu? Misalnya Tuhan kasih kepada kamu itu 100 juta. Buat apa? Apa yang akan kamu gunakan dengan 100 juta itu? Dan Tuhan mungkin akan tanya, buat saya apa? Nah ini. Jadi kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kitab Yakobus mengatakan, ataupun kamu berdoa tetapi salah berdoa, karena yang kamu mintakan adalah untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ketika kita berdoa, benar-benar kita harus mencari kehendak Tuhan itu apa. Tuhan, tolong berkati saya supaya saya bisa melihat kehendak Tuhan. Saya bisa apa? Bekerja untuk kehendak Tuhan. Seperti itu. Iya kan? Iya. Nah, misalnya gitu kan, anaknya datang kepada orang tuanya, minta jajan, dikasih 5.000. Kurang, tambah lagi jadi 10.000 aja. Loh, buat apa? Supaya nanti pulang sekolah bisa beli snack buat mama. Waduh, dikasih. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat Allah itu setia bagi kita, ya, tetap berharap kepada Dia. Yang terakhir, apa yang terkandung di dalam nama Yahweh ini? Ya, yang terkandung di dalam nama Yahweh itu adalah Allah, penuh kemurahan hati dan belas kasih. Dia penuh belas kasih. Artinya apa? Kapan kita kembali kepada Tuhan? Kapan kita memohonkan belas kasih Tuhan? Kapan? Waktu berbuat dosa. Sekarang kita pernah lihat lewat di lampu merah, ada yang minta-minta? Ya. Betul ya? Ada yang meminta? Kenapa dia meminta? Kenapa dia begini? Ya. Kekurangan. Iya kan? Karena dia ada kekurangan. Iya kan? Karena dia kekurangan. Saya nggak tahu apakah ada orang kaya yang minta-minta di jalan. Itu saya nggak tahu gitu. Tetapi yang saya paham di dalam bahasa apa Yunani, arti kata miskin itu adalah pengemis. Karena berkekurangan, gitu ya. Karena dia kekurangan. Jadi kapan kita memohonkan belas kasih Tuhan? Ketika kita merasa kekurangan. Sekarang, apakah semuanya sudah cukup semuanya? Belum. Ternyata masih belum kan? Maka kita harus selalu apa? Minta kepada Tuhan. Tuhan tolong berbelas kasihan kepada saya karena saya kekurangan. Kekurangan apa aja? Ya, saya kurang iman. Iya kan?
Saya kurang hikmat, saya ngomong waduh sembarangan, akhirnya orang-orang nggak mau datang ke gereja lagi. Ya kan? Oh saya mau, ternyata ada yang ternyata tersandung gara-gara saya. Tuhan, saya juga ya, kekurangan dalam ya, membesarkan anak-anak saya. Saya kekurangan di dalam pekerjaan saya. Saya kekurangan di dalam kehidupan saya. Saya kekurangan kasih. Banyak hal yang kurang. Ketika kita memohon kepada Tuhan, pada Yahweh itu, maka Dia yang penuh kemurahan, Dia yang berbelas kasihan, Dia akan anugerahkan kepada kita. Amin ya. Amin. Kita baca beberapa ayat akan selesai. Ulangan 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Satu lagi kita baca. Ulangan 10:20-21 sama-sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Sini harus apa? Takut akan Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Kata takut di dalam bahasa Ibrani adalah yare. Kata yare ini mengandung makna menghormati. Jadi kita takut akan Tuhan. Amin. Apakah kita menghormati Dia? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi benar-benar harus ada sikap yang menghormati Tuhan. Menghormati nama Tuhan. Tahu nama Tuhan itu ada di mana? Nama Tuhan itu ada di 3 hal. Yang pertama, ada pada tempat kudus, bait suci. Nama Tuhan ada di situ. Jadi kalau ada orang yang mengacaukan atau bikin masalah di gereja, di tempat suci, di tempat kudus, maka orang itu sementara tidak menghormati nama Tuhan. Melanggar aturan yang ketiga, menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Kenapa? Karena di tempat itu ada nama Tuhan. Yang kedua, nama Tuhan ada di mana? Ada pada malaikat Tuhan. Pada malaikat Tuhan. Malaikat bukan hanya berbicara tentang makhluk rohani, tetapi juga pembawa pesan. Pembawa pesan. Dalam hal ini diberikan contoh itu Musa dan Harun. Jadi hamba Tuhan pun ada nama Tuhan di orang itu. Sehingga kita harus memberikan penghormatan itu juga. Ya bukan artinya kita sembah-sembah, bukan. Bukan. Kita harus menghormatinya sebagai wakil Tuhan bagi kita. Ya. Menjaga keselamatan jiwa kita. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, nama Tuhan ada di mana? Ada pada umat Tuhan. Makanya dibilang apa? Orang Kristen kan? Orang Israel itu apa? Umat Tuhan. Orang Kristen itu artinya apa? Umat Tuhan. Pengikut Kristus, orang-orangnya Kristus. Maka jika kita sebagai orang Kristus bikin malu Kristus, berarti kita sementara apa? Memalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Tidak menghormati nama Tuhan. Makanya ketika kita menjalani kehidupan hari-hari, ingat ya, bukan hanya bawa nama diri kita sendiri. Misalnya nama saya, oh Yudi. Tetapi kalau oh Yudi, orang Kristen. Makanya ini saya juga kaget. Di internet, kalau misalnya kita cari nama seseorang, muncul petunjuk beberapa hal di bawahnya itu. Hal berikutnya, jadi misalnya nama orang siapa yang muncul itu kan, oh siapa dia. Ya. Hal yang kedua muncul apa? Agamanya apa? Ya. Ini Indonesia unik. Iya. Jadi pengen tahu, misalnya gitu kan, Kapolri, gitu kan, agamanya apa? Orang harus tahu itu. Ya. Pengen cari tahu. Dulu nggak seperti itu kan? Enggak. Tetapi sekarang seperti ini. Misalnya, oh siapa itu? Oh Yudi namanya.
agama apa dia? Oh, Kristen. Berarti apa? Yahudi orang Kristen. Yahudi orangnya Kristus itu. Jika dia bikin malu, dia bikin salah, ya kan? Yang malu siapa? Tuhan. Kristusnya ini. Makanya benar-benar kita harus menjaga nama Tuhan itu dengan baik. Ada suatu kebanggaan sebagai seorang Kristen, ya. Tetapi ada suatu kewajiban untuk kita menghormati nama Tuhan. Tetapi ketika kita ada itu, gitu ya, ada nama Kristus, ada nama Kristen, ketika lewat, ya, lewat di depan Tuhan, Tuhan akan bilang apa? Oh ya, mari masuk Anakku. mari masuk, iya kan? Tiba-tiba ada yang cuma namanya Yudi saja. Oh, kamu siapa ya? Ya Yudi saja. Oh sorry, nggak bisa masuk. Itu suatu keistimewaan dari umat Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa menjadi umat Tuhan yang selalu melihat Yesus yang menggenapi semuanya. Yesus menggenapi semuanya. Nama Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau misalnya anak kita bikin kasus di sekolah, yang malu siapa? Apakah anak itu malu? Enggak. Biasa aja dia. Yang malu siapa? Orang tuanya. Kita semua anak Tuhan kan? Iya. Kalau kita bikin hal yang memalukan, yang malu siapa? Tuhan. Ketika kita bikin malu, Tuhan gimana? Sama. Bukankah orang tua adalah perwakilan Tuhan dalam keluarga? Sama. Pendeta juga perwakilan Tuhan di gereja. Jika dilakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, Tuhan malu sekali. Nah, itu ada ganjarannya. Ya, jadi tolong doakan saya. Ya, kita saling menguatkan semuanya. Nah, jadi Yahweh itu adalah nama yang berhubungan erat dengan keselamatan. Ya. Penghakiman. Jangan sampai kita yang dihakimi. Ya. Tetapi biarlah Tuhan ada di pihak kita. Yesus Kristus, Dia yang menyelamatkan. Dia yang menyelamatkan. Nama yang berkat, ya, nama yang sangat memberkati kita semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Dari online dulu ya. Silakan Bu. Bisa. Bisa saja orang yang takut akan Tuhan tidak menghormati Tuhan jika dia tidak tahu arti takut akan Tuhan. Jadi anak-anak kita takut akan kita kan? Apakah dia menghormati kita? Ya, saya harapnya sih begitu. Iya kan? Dia takut akan orang tua. Tetapi ketika dia jauh dari orang tua, lupa. Itu yang tanda tanya besar, gitu ya. Tidak ada bersama orang tua. Makanya takut itu bukan sekedar untuk apa? Oh ya, takut kena hukuman. Oh takut dihukum. Oh takut ketemu. Oh takut ini dan itu. Itu salah. Bukan. Itu adalah suatu sikap menghormati. Menghormati. Jadi ada di depan, ada di mana, tetap menghormati, tetap takut. Jadi di gereja, di hadapan Tuhan, kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Di rumah pun sama, apapun, dimanapun kita berada, kita tetap sama. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi memang dulu juga saya selalu dalam pemahaman saya yang apa adanya. Oh, takut akan Tuhan. Pokoknya masuk dalam gereja harus gimana? Buka Alkitab. Duduk rapi. Oh, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat kan, waktu sekolah minggu kan selalu bilang,
Mata Tuhan melihat, gitu kan. Ya kan? Hati-hati gunakan tanganmu, langsung gitu semuanya. Akhirnya apa? Jadi yang orang adalah kaku. Pokoknya harus sikap yang seperti apa gitu. Ya memang sikap kita juga perlu, tetapi harus dalam hati yang memahami. Kita menghormati. Seperti tadi saya bilang, kemanapun kita pergi, kita tidak akan bikin malu orang tua kita. Nama mereka, kita jaga. Nama baik mereka. Nama baik Tuhan pun kita jaga. Makanya ketika kita ke gereja, Pendeta Abraham Park selalu bilang apa? Dia selalu ajarkan harus mengasihi gereja, katanya. Mengasihi gereja. Sampai-sampai apa? Semua Jumat itu jadwalnya selalu ada untuk kebersihan. Untuk membersihkan. Supaya apa? Mengasihi gereja. Banyak yang hanya mengasihi di mulut saja. Banyak yang mengasihi di mulut saja. Ya. Makanya mengasihi itu sampai apa? Mengasihi dengan hati, mengasihi dengan mulut. Kalau ibu bilang apa? Suami bagaimana kalau suami mengasihi istri? Bu, apakah hanya terima dengan ucapan saja? Tindakan. Perbuatan? Tindakan? Sudah, berhenti di situ. Semuanya. Gimana ibu? Setuju? Sampai ke situ? Oh enggak. Istri yang baik akan bilang apa? Kamu suami harus mengasihi saya sampai mengasihi dengan dompetmu. Iya kan? Iya, betul. Oh mengasihi. Oh perlu ini. Oh saya mengasihi kamu. Kamu mengasihi apa kayak gitu? Iya kan? Dari mulut. Iya kan? Ya seperti itu. Harus mengasihi dengan dompet kita juga. Makanya dulu ketika saya ingat lagi apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, bulan November di minggu ketiga, hari raya pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Dikasih tahu gitu kan, firman dikatakan, oh ya, firman Tuhan berkata ada 3 hari raya harus dijaga. Setiap laki-laki harus datang ke Yerusalem di rumah Tuhan, harus datang. Itu aturan pertama. Aturan kedua, tidak boleh dengan tangan kosong. Artinya apa? Harus dengan bawa persembahan. 20 tahun yang lalu saya masih kuliah, nggak punya uang saya. Nggak punya uang. Waduh, gimana ini? Malunya minta ampun kan? Aduh. Saat itu persembahan dijalankan dengan berat hati, tangan saya 2 begini. Malu. Di hadapan Tuhan saya malu. Apalagi orang-orang yang lihat. Iya kan? Kalau saya mau pura-pura masukin tangan saya, bohong juga. Iya kan? Tetapi nggak ada. Akhirnya waktu itu saya bilang apa? Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Terimalah aku sebagai persembahan yang hidup. Waduh. 4 tahun berikutnya ditelepon. Kita perlu pegawai di gereja. Saya langsung ingat apa yang saya ucapkan 4 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi benar-benar kita bersyukur kepada Tuhan, harus jaga mulut juga gitu. Ya, harus dengan kesadaran. Tapi ya semua terjadi ya, entah bagaimana Tuhan izinkan, akhirnya ya saya ada di Malang gitu kan. Saya ada untuk mengajarkan, untuk ajarkan firman Tuhan. Tapi seperti itu. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Harus menghormati sedemikian rupa. Ya, seperti itu Ibu. Ya. Menghormati. Ya, menghormati namanya melakukan kehendaknya, itulah sosok yang takut akan Tuhan. Anak ketemu kita menghindar terus. Kenapa? Takut. Oh, apakah itu yang kita mau? Itu kenapa? Takut. Setiap lihat mama papa ngeri. Ah, itu banyak orang salah paham. Anak Tuhan, oh kita harus takut akan Tuhan gitu. Jadi akhirnya sikap luarnya, tapi hatinya beda. Buat apa? Makanya Yesus bilang apa? Umat ini menghormati aku dengan mulutku. Artinya apa? Ya, cuma ucapan. Tidak sekalipun mereka menyebutkan nama Yahweh, tidak sekalipun. Tapi Tuhan bilang apa? Umat ini memuliakan aku dengan mulutku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Iya kan? Nah ini kita harus ya menjadi nasihat bagi kita hari ini juga kan? Aku percaya apa? Iya kan? Percaya apa?
percaya bahwa aku adalah anak Tuhan. Aku harus orang Kristen. Aku mau berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun, berkat Tuhan turun, supaya apa? Kehendak Tuhan saya bisa kerjakan. Seperti itu. Ya. Dulu saya pun mau ke gereja. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke gereja. Uang pun nggak ada. Gimana mau pergi ke gereja? Gereja yang jauhnya minta ampun, ya kan? Jalan kaki. Akhirnya ada dibukakan jalan, ya, dibukakan jalan. Ikut jemputan, nebeng ya, nebeng, gitu ya. Seperti itu bertahun-tahun saya lakukan itu. Ya, pada akhirnya apa? Harus mengasihi Tuhan dan harus minta. Perlahan-lahan Tuhan bukakan jalan. Saya percaya itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Pak Tri, ini benar ya saya panggilnya ya, Bapak Tri ya? Ya, salam kenal Pak. Baru kali ini saya lihat namanya. Bisa dipahami Pak? Puji Tuhan. Ada mungkin yang mau disampaikan? Ditanyakan? Silakan, silakan. Puji Tuhan. Ya, jadi Ibu Landa benar, Ibu Landa bilang memang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan juga gitu ya. Nah, kita harus mengasihi Dia setiap hari dan lakukan firman-Nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Oke, ada pengumuman Ibu Linda, silakan. Oke. Bulan 12 itu memang di Korea ada acara dan beberapa jemaat di pusat dan di Bandung yang akan pergi untuk hari kemenangan tanggal 17 Desember. Cuma saya enggak. Saya masih di sini. Ya, kecuali ibu-ibu yang itu suruh saya pergi ya saya pergi. Sama aja saya tetap nggak pergi, nggak punya uang soalnya. Nanti mungkin, tapi Desember saya pikir nggak ada. Saya tetap seperti biasanya, ibu-ibu sendiri tahu saya Desember mau apapun itu, mau tanggal merah, ibu-ibu mau belajar ya saya ada. Silakan lihat saja jadwalnya, ya. Oke, tanggal 12 terakhir ya, Desember. Baik kalau gitu. Tanggal 28. Baik. Oke. Berarti nanti kita ketemu lagi tanggal 28 ya. Baik kalau begitu. Terima kasih. Kita tutup dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Ya. Bentar, ini nanti pas itu kita itu ya. Oke, kita ketemu lagi. Ini saya lagi angkat bukan handphone ini, ada berat. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Oke, nanti